Perkenalkan, nama saya Febrianti, NPM 184608. Nah, hari ini saya akan membahas tentang badan usaha. Sebelum saya menjelaskan apa itu badan usaha, saya akan menjelaskan apa itu hukum bisnis. Jadi, hukum bisnis yang saya baca itu mereka merupakan hukum seperti pada lainnya. Tetapi hukum bisnis ini lebih memfokuskan memproduksi, memperdagangkan ataupun jasa. Jadi mereka memperdagangkan jasa. Tujuannya itu untuk keadilan ataupun mensejahterakan. Nah, badan usaha itu adalah badan usaha ataupun perusahaan memiliki makna yang sama. Jadi apabila dilakukan secara terus-menerus ataupun tetap, maka akan menghasilkan hasil yang optimal, seperti mereka mendapatkan laba ataupun keuntungan. Nah, badan usaha non hukum itu mereka memiliki sifat atau bentuk yang bertanggung jawab secara pribadi. Apabila mereka terkena masalah hukum, mereka dituntut ataupun diminta kerugian tidak hanya dengan harta badan usahanya tersebut, melainkan mereka harus mengganti dengan harta pribadi atau harta pemilik dari badan usaha. Contohnya seperti CV ataupun firma. Nah, yang kedua yaitu badan usaha hukum. Jadi badan usaha hukum ini bersifat bertanggung jawab secara hanya sebatas modal saja. Jadi apabila mereka terkena masalah hukum, mereka akan dituntut ataupun disuruh ganti rugi hanya dengan kekayaan dari badan usaha, tidak dengan kekayaan dari si badan pemilik usaha tersebut. Jadi contohnya seperti PT ataupun yayasan. Kalau PT itu mereka harus lebih ke legal dan memiliki kekayaan yang jelas ataupun mereka sebagai pemegang saham dari PT tersebut. Nah, yang ketiga itu saya akan membahas tentang usaha dagang. Jadi di dalam usaha dagang ini, jadi kita membeli barang lalu kita menjualnya kembali. Lalu hasil tersebut akan mendapatkan laba ataupun keuntungan seperti badan usaha. Nah, tujuannya itu untuk mencari keuntungan ataupun laba. Jadi ciri-ciri dari usaha dagang itu, pendiri ataupun pemegang dari usaha dagang itu mereka melakukannya sendiri ataupun mereka mengurusnya sendiri. Jadi mereka tidak bercampur tangan terhadap pihak lain. Jadi mereka tidak mendapatkan partner ataupun rekan kerja pada lainnya. Jadi mereka itu mengurusnya semua secara pribadi. Nah, yang ketiga itu ada persekutuan perdata. Jadi persekutuan perdata itu mereka lebih mementingkan suara dari kedua pihak ataupun lebih. Jadi apabila mereka mendapatkan keuntungan ataupun laba, mereka akan membagikan pihak tersebut kepada kedua pihak tersebut ataupun kepada pihak dari ketiga tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.